Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam ayah dan bunda, selamat malam kawan-kawan sekalian. Terima kasih atas kesempatan yang telah diberikan pada malam hari ini. Terima kasih juga atas kesediaan ayah bunda, kesediaan teman-teman, dan kesediaan teman-teman tim dari DPH juga, kesediaan dari seluruh keluarga besar DPH untuk dapat mengikuti Zoom webinar kita pada malam hari ini. Pada malam hari ini, Ibu Sil diminta untuk menjelaskan tentang piramida belajar. Nah, apa itu piramida belajar? Piramida belajar adalah sebuah teori ya, yang dikemukakan, sebuah teori belajar yang dikemukakan atau yang dikembangkan oleh dua orang nih, Kathleen Tyler namanya dan juga Marian Trott. Mohon maaf. Kathleen Tyler ini adalah seorang terapis okupasi, sedangkan Marian Trott adalah seorang pendidik anak berkebutuhan khusus gitu, atau pendidikan khusus. Mereka mengembangkan teori ini, mengembangkan piramida belajar ini pada tahun 1991. Nah, apa itu piramida belajar? Piramida belajar itu adalah tingkatan pembelajaran pada anak. Dapat kita lihat bersama ya pada layar, gambarnya memang seperti piramida atau seperti segitiga besar di bawah dan mengerucut ke atas. Nah, di bawahnya dasarnya adalah central nervous system. Sedikit lagi dijelaskan ya. Tadi piramida belajar adalah tingkatan pembelajaran pada anak. Tingkatan pembelajaran pada anak artinya bahwa pembelajaran pada anak itu bertingkat. Bertingkat artinya apa? Bertingkat itu mulai dari bawah menuju ke atas pada masing-masing tahapnya. Kalau dapat kita lihat bersama-sama pada layar, paling bawahnya dasarnya itu tulisannya agak tebal ya, Central Nervous System. Apa itu Central Nervous System? Central Nervous System adalah susunan sistem saraf pusat. Lanjut slide-nya, admin. Bukan, sebelumnya. Yang ada tentang Central Nervous System. Oke, baik, terima kasih. Central Nervous System itu terdapat pada otak dan sumsum tulang belakang. Kita tidak akan banyak bahas ya tentang ini karena ini memang bukan bagiannya kita juga ya. Ini lebih mungkin nantinya dapat dijelaskan oleh ahli kesehatan gitu ya, tenaga kesehatan, tenaga medis. Kita baca saja sama-sama ya, bahwa sistem saraf pusat itu kan terdapatnya pada otak dan sumsum tulang belakang. Otak fungsinya adalah mengontrol, bergerak, mengontrol cara berpikir, mengontrol belajar, mengontrol bergerak, dan juga merasakan. Sedangkan sumsum tulang belakang itu gunanya untuk membawa pesan bolak-balik antara otak dan saraf yang berjalan di seluruh tubuh. Nah, jika ada masalah pada central nervous system ini, maka tentu saja juga akan ada masalah nantinya ke tahap-tahap di atasnya. Namun, masih dapat kita upayakan dengan memaksimalkan potensi anak sesuai dengan standar maksimalnya anak tersebut gitu. Tetapi jika central nervous system ini baik, jika susunan saraf pusat ini baik, artinya ke atasnya dapat kita kembangkan secara optimal gitu ya. Nah, langsung ke jenjang berikutnya, yaitu sensory system. Sensory system ini biasanya berkembang itu pada usia 0 sampai 2 tahun. Atau biasa disebut juga dengan usia baby gitu ya, usia anak-anak, usia anak bayi, bukan anak-anak, usia bayi. Nah, apa itu sensory system atau sistem sensori? Sistem sensori adalah sistem yang menerima informasi berupa rangsangan dari lingkungan. Kita sama-sama tahu ya, ayah bunda, bahwasanya rangsangan-rangsangan dari lingkungan ini biasanya ditangkap oleh indera-indera kita. Sudah sama-sama belajar juga ya, kita dari SD, indera itu kita punyanya 5.
Buat yang belum tahu, malam ini kita tambah 2 indera lagi menjadi 7. Jadi bukan panca indera lagi, tapi kita sapta indera ya. Inderanya 7. Nah, indera 7 adalah 5 indera yang terlihat di luar, seperti indera penglihatan, maka terlihat mata, indera pendengaran ada telinga, indera penciuman itu ada hidung, indera perasa ada lidah, dan juga indera peraba, yaitu kulit. Sedangkan 2 indera lainnya terdapat di dalam, yaitu vestibular atau keseimbangan dan juga proprioseptif atau otot dan sendi. Kita bahas satu-satu. Dari 7 indera tersebut, dia dikelompokkan menjadi 3 indera dasar dulu dalam sensory system. Yang pertama itu adalah taktil. Taktil ini adalah indera peraba. Dia melibatkan seluruh permukaan kulit, meraba tekstur, meraba rasa, meraba suhu. Nah, contoh kegiatan untuk menstimulasi taktil adalah dengan permainan-permainan pada tekstur-tekstur yang berbeda. Biasanya kalau pada kegiatan sehari-hari itu banyak ya. Namun tidak bisa kita pungkiri bahwa lagi-lagi perkembangan teknologi khususnya gadget memang memang menghambat stimulasi taktil ini. Kalau kita sendiri di DPH itu ya beberapa anak, bahkan bisa dikatakan banyak anak datang ke DPH itu awal-awalnya terlihat jelas itu takut sekali dengan rumput, takut menginjak rumput. Kita kan ada kegiatan ya, kegiatan ke lapangan, bermain di lapangan, lari-lari di lapangan, berkegiatan di lapangan yang ada rumputnya, itu sering sekali anak takut untuk menginjak rumput. Gitu. Ini adalah ciri-ciri utama yang biasanya kita lihat bahwa wah taktilnya belum oke nih kayaknya gitu ya. Setelah ditanyakan kepada orang tua tahu ternyata ada loh orang tua yang tahu bahwa memang oh iya Bu Sil, memang si ini taktilnya memang belum matang, taktilnya dia memang kurang bagus. Tetapi terkadang nggak tahu ya, kita lupa mungkin gitu. Langsung tujuannya ya akademik lagi gitu. Kayak taktil, iya dia taktilnya memang kurang matang, udah sampai di situ aja. Mungkin kita lupa bahwa taktil ini akan mempengaruhi nanti sampai ke atas-atasnya gitu. Kita lanjut ke sensori yang kedua, yaitu vestibular atau keseimbangan. Vestibular atau keseimbangan ini dia letaknya itu kalau di tubuh pada telinga bagian dalam. Fungsinya untuk keseimbangan posisi tubuh pada saat kita bergerak. Nah, contoh kegiatan yang bisa dilakukan untuk melatih keseimbangan anak adalah dengan berjalan di papan titian, berjalan lurus pada garis, atau berjalan sesuai dengan garis gitu, sesuai dengan instruksi garis gitu ya. Bagaimana jika vestibular atau keseimbangan ini tidak matang? Jika vestibular atau keseimbangan tidak matang, yang pertama kali terlihat biasanya anak itu cemas. Sering kita lihat anak itu cemas. Kalau kita yang sering temui di DPH itu biasanya selain anak belum mampu untuk meniti papan titian, anak takut naik brachiase. Anak takut disuruh naik tangga gitu. Yang selanjutnya adalah anak mengalami gangguan atau kesulitan untuk fokus. Dan juga biasanya ada gangguan atau masalah pada bahasaan. Nah, yang kita lanjut ke sensori yang ketiga, yaitu proprioception, otot dan sendi. Dia kematangan otot dan sendi. Contoh kegiatan untuk stimulasi proprioception adalah dengan menarik, membawa, mendorong, seperti itu. Jika ini tidak matang, maka besar kemungkinan dia akan mempengaruhi ke tahap-tahap di atasnya juga.
Biasanya ini kurang matang pada anak-anak yang ada skip pada tahap perkembangannya. Apakah itu tidak merangkak misalnya, anak tidak merangkak itu dikhawatirkan proprioception-nya atau otot dan sendinya kurang matang. Nah, tujuannya dari kematangan otot dan sendi ini adalah nantinya untuk kesadaran tubuh untuk merencanakan motorik. Nanti kita akan bahas tentang kesadaran tubuh dan juga perencanaan motorik. Anak yang proprioception-nya sudah matang atau otot dan sendinya sudah matang, biasanya anak itu sudah mampu untuk duduk tenang. Anak juga sudah memiliki kontak mata yang bagus. Kita lanjut ke atasnya. Jadi itu tadi tiga sensori sistem dasar. Selanjutnya kita masuk ke yang keempat, yaitu olfaktori atau penciuman. Pada anak yang olfaktori, pada anak yang kurang stimulasi penciumannya, biasanya menjadi terlalu sensitif atau terlalu kurang gitu. Biasanya bisa hiper atau hiposensitif. Nah, nantinya akan menjadikan anak untuk memilih-milih tekstur makanan yang disebabkan itu oleh aroma. Karena memang ada beberapa makanan yang contohnya itu seperti sop dengan bubur. Biasanya anak yang terlalu sensitif, dia tidak menyukai makanan-makanan yang beraroma kuat, seperti itu. Contohnya sop tadi. Antara sop dengan bubur, biasanya aromanya lebih kuat sop. Sehingga anak tidak mau makan sop. Dia maunya makan bubur saja, karena tidak suka dengan aroma sop. Gitu. Nah, nanti hubungannya akan erat dengan gustatori atau pengecapan. Nanti kita bahas yang di pengecapan ya. Sedikit bahwa yang agak mengejutkannya, bukan sebetulnya nggak mengejutkan juga ya. Ternyata olfaktori ini atau indera penciuman ini nantinya pada belajar anak dia berhubungannya dengan daya ingat anak. Maka kalau kita pengen daya ingat anak kita bagus, ya kita harus matangkan juga ya stimulasi sensori penciuman anak. Lanjut ke stimulasi ke sensori visual. Visual yaitu melihat, kemampuan anak untuk melihat. Ini artinya bukan hanya anak sekedar mampu melihat, tetapi anak fokus untuk melihat dan tidak mudah terdistraksi. Sedangkan auditori atau pendengaran juga tidak hanya sebatas anak mampu mendengar saja, tetapi bagaimana reaksi anak ketika mendengar. Contohnya anak menoleh ketika dipanggil, seperti itu. Nah, baru kita bahas tentang gustatori atau indera pengecapan. Tadi Ibu sudah bilang ya bahwa indera pengecapan ini erat sekali hubungannya dengan indera penciuman. Anak yang memilih-milih tekstur tadi, biasanya dia kan cenderung dengan tekstur yang itu-itu saja. Di antara ada beberapa tekstur, misalnya yang cair, lunak, semi keras, dan keras, anak cenderung memilih teksturnya yang itu-itu saja, sehingga biasanya terjadi gangguan atau kesulitan pada saat menelan. Dan juga biasanya dia mempengaruhi organ bicara anak. Jika organ bicara sudah jika ada hambatan, jika ada gangguan pada organ bicara, maka tentu saja akan terjadi kesulitan berbicara pada anak. Oke, kita lanjut ke tahap yang kedua, yaitu sensory motor development, yaitu sistem sensori yang terintegrasi dengan tubuh kita ketika melakukan sesuatu. Tadi kita bahasnya tentang sensori saja, rangsangan-rangsangan yang masuk saja, rangsangan-rangsangan yang diterima oleh indera-indera kita saja. Kemudian diapakan rangsangan itu setelah diterima oleh tubuh? Nah, yang pertama itu ada namanya postural security atau kestabilan postur tubuh. Kestabilan postur tubuh artinya kemampuan anak untuk membuat dirinya aman. Contohnya, anak duduk dengan sudah mampu duduk dengan tidak menyender. Anak sudah mampu berdiri dengan tegak.
dan juga anak mengenal bahaya. Jika postural security ini belum matang, biasanya kita lihat lagi ke bawahnya, biasanya itu ada gangguan pada proprioseptif, vestibular, taktil, dan sensori-sensori yang lainnya. Mengenal bahaya ini, misalnya gini ya, contohnya postural security kalau yang kita temukan anak-anak di DPH itu memang masih ada anak yang misalnya ketika belajar dia duduknya selalu menyender, atau posisi kakinya itu posisi W atau malah bertopang seperti ini. Artinya anak masih belum mampu untuk membuat dirinya aman dengan postur yang baik. Dan juga untuk mengenal bahaya, kita juga sering ya temukan anak-anak kita kalau untuk di DPH sendiri itu ada yang bahkan ketika dia menginjak sesuatu, dia tidak tahu gitu. Dia tidak sadar bahwa ada sesuatu di bawah kakinya. Seperti itu. Nanti pengaruhnya apa? Kalau untuk ke atasnya, dia akan mempengaruhi motor planning anak, dia akan mempengaruhi nanti ada namanya postural adjustment dan lain sebagainya. Kalau tadi sudah bisa jelaskan ya, jika dia belum matang ke bawahnya kita harus lihat apa. Oke, kita lanjut ke berikutnya, ada awareness to side of body atau kesadaran dua sisi tubuh. Ini berhubungan erat dengan preposisi atau konsep ruang. Ada kiri, ada kanan, ada atas, ada bawah, ada depan, ada juga belakang. Nah, contoh kegiatannya adalah pada saat berjalan misalnya. Berjalan itu, berjalan yang baik dan benarnya kan misalnya ketika kaki kiri di depan, tangan kita tangan kanan di depan. Begitu juga dengan gerakan-gerakan senam, pada saat jalan di tempat itu kan biasanya berlawanan arah. Kaki kanan, tangannya tangan kiri. Nah, ada juga nih kalau yang untuk di DPH sendiri kasusnya ketika senam misalnya, mengangkat kaki kanan besertaan juga dengan tangan kanannya. Maka ini perlu latihan lagi ya, perlu kita bimbing lagi. Kegiatan-kegiatan lainnya ya, contoh-contoh kegiatan lainnya untuk kesadaran dua sisi tubuh ini adalah merayap, karena dia akan melibatkan kaki kanan, kaki kiri, tangan kanan, tangan kiri, merangkak, dan lain sebagainya. Kita lanjut bahas yang selanjutnya itu adalah motor planning atau perencanaan gerak. Perencanaan gerak ini biasanya melibatkan koordinasi antara motorik halus, motorik kasar, dan oromotor gitu pada saat beraktivitas. Motor planning ini tentu saja awalnya itu dari rangsangan terlebih dahulu. Misal adanya rangsangan yang berlebihan yang diterima oleh indera visual gitu ya, oleh indera penglihatan. Seperti cahaya misalnya, cahaya yang berlebihan yang masuk ke mata kita itu menjadikan silau. Maka apa yang direncanakan oleh tubuh kita geraknya mungkin salah satunya dengan merencanakan untuk menggerakkan tangan menutup pandangan seperti itu. Kemudian contoh berikutnya adalah ketika ada rintangan pada saat anak berjalan, maka tubuh akan mengenal tadi postural security, mengenal adanya bahaya. Kemudian direncanakan oleh motor planningnya untuk melompat saja, supaya dia tidak jatuh misalnya, supaya dia tidak basah, misalnya ada becekan terus dia lari, anak merencanakan untuk melompati saja becekannya supaya anak tidak basah gitu. Selanjutnya adalah body scan. Body scan atau mengenali bagian tubuh. Mengenali bagian tubuh, misalnya kalau pada usia-usia bayi ya, usia-usia anak bayi itu kita menstimulasinya orang tua dengan mata genitnya mana nak, mata genitnya. Kemudian anak akan merespon dengan mengedip-ngedipkan matanya. Tandanya anak menjawab gitu ya, ini loh mataku. Berarti dia anak sudah tahu ini matanya.
Tujuannya nanti untuk body scan ini adalah supaya anak itu mampu menunjukkan bagian tubuh yang sakit atau bagian tubuh yang tidak nyaman ketika anak sakit. Gitu. Di selanjutnya ada namanya reflex maturity atau natural reflex. Ini adalah kematangan refleks primitif yang ditandai dengan gerakan otomatis yang terintegrasi. Contohnya, anak kaget gitu, misalnya anak lagi tidur, terus ada suara yang keras, kemudian anak refleks menggoyangkan tubuhnya karena kaget gitu ya. Nah, contoh selanjutnya itu ada, misalnya kita ketika kita menggendong bayi, mama papanya atau siapapun itu kan suka iseng ya, suka yang kayak seperti dijatuhkan gitu. Kemudian refleksnya anak adalah dengan mengepalkan tangannya atau seperti ingin memeluk gitu. Itu adalah refleks anak untuk membuat apa namanya dirinya aman karena dia masih kecil, jadi masih refleksnya masih sebatas itu. Nah, jika refleks maturity ini tidak matang, biasanya bisa menjadikan anak itu menjadi hiper atau hiposensitif terhadap sesuatu atau terhadap yang lainnya, seperti misalnya cahaya, suara, sentuhan, dan lain-lain. Misalnya gini, anak itu, anak saya tidurnya enak banget deh, ada suara yang keras banget, dia nggak bangun gitu. Nah, ini mestinya kita ini ya, maksudnya kayak, waduh, jangan-jangan nanti dia akan ada hiper atau hiposensitif nih terhadap bagian yang lainnya, apakah itu cahaya, suara, sentuhan, dan lain-lain. Jika tidak matang juga ada kemungkinan anak menjadi agresif, karena anak tidak mengenali bahaya, karena anak tidak refleks untuk merespon bahaya seperti itu. Nah, tentunya juga akan mempengaruhi fase-fase perkembangan anak selanjutnya. Ada refleks satu lagi ya, yang juga refleks natural satu lagi, namanya itu refleks ATNR. Dia berhubungannya dengan leher, yaitu refleks anak untuk menoleh ke salah satu sisi tubuh. Dia tujuannya nanti untuk kematangan berguling, merangkak, melompat, berjalan, berlari, dan lain sebagainya. Kita lanjut ke ini, ability to screen input atau kemampuan anak untuk menerima input. Tapi dia lebih ke memilih dari input-input yang diterima karena dia screen ya. Kemampuan untuk memilih dari beberapa input yang diterima pada satu waktu gitu. Contohnya misalnya anak sedang menggambar, anak sedang asik menggambar, kemudian namanya dipanggil. Anak harus memilih antara dua input itu. Ada input yang masuk dari penglihatannya dan kegiatannya, ada input yang masuk dari auditorinya, namanya dipanggil. Nah, tadi itu semua adalah tahap perkembangan pada sensory motor development. Biasanya ini, bukan biasanya, ini dikembangkan itu pada umur anak 2-3 tahun. Preschool ya, 2-3 tahun. Kita lanjut ke tahap yang berikutnya, yaitu perceptual motor development. Perceptual motor development ini itu pada umur 4 sampai umur 6 tahun. Yang pertama itu adalah eye hand coordination atau koordinasi mata tangan. Koordinasi mata tangan adalah koordinasi antara ya eye, mata, dan hand ini maksudnya pengganti untuk motorik. Dia bisa eye dengan hand, bisa eye dengan foot, gitu ya. Dia bisa koordinasi antara mata dengan tangan, koordinasi antara mata dengan kaki. Contohnya misal koordinasi mata dengan tangan, contohnya itu ketika anak makan. Maka anak kan melihat nasinya, kemudian mengarahkan tangannya ke mulut. Kegiatan yang lainnya itu menjepit. Kalau untuk lebih tingginya nanti dia menulis. Sedangkan koordinasi mata dengan kaki, contohnya anak berjalan, anak menendang bola, seperti itu. Nah, penggunaan gadget, lagi-lagi ya, penggunaan gadget
biasanya kan membuat anak itu fokusnya ke layar aja, anak fokusnya ke satu layar saja gitu. Jadi juga seringkali ini menjadikan anak untuk terganggu untuk koordinasi mata dan tangannya. Jadi sebaiknya memang dihindari untuk makan bersamaan dengan menonton itu ya ayah dan bunda dan teman-teman semuanya. Kita lanjut ke yang kedua yaitu ocular motor control atau kontrol otot mata. Kontrol otot mata atau ocular motor control artinya adalah kemampuan mata untuk mengontrol bola mata pada satu kegiatan tertentu, fokus pada titik tertentu seperti itu. Atau dapat disederhanakan dengan kemampuan mata untuk mengontrol otot mata agar fokus pada suatu objek. Contohnya adalah dengan memasang memasang puzzle. Anak mampu tidak untuk fokus pada titik tertentu, pada titik puzzle-nya. Contoh berikutnya, misalnya dengan memasang puzzle sambil berlari. Misalnya anak diminta berlari dari sini ke depan, kemudian nanti di depan ada papan puzzle-nya. Anak di sana mampu fokus atau tidak seperti itu. Ocular motor control ini kalau tidak matang, biasanya nanti menyebabkan gangguan atau hambatan pada aktivitas membaca dan aktivitas menulis. Kemudian lagi-lagi akan menjadikan fokus anak mudah terganggu. Nah, kita lanjut ke postural adjustment atau adaptasi postur tubuh. Ini dia erat sekali hubungannya dengan pembahasan kita sebelumnya, yaitu postural security dan motor planning. Contohnya seperti ini, supaya kita dapat paham ya, pada postural adjustment ini atau adaptasi postur tubuh. Contohnya misalnya ketika tadi anak sudah mampu mengenali bahaya. Tadi ada becekan, anak lari terus ada becekan, anak tahu itu berbahaya untuk dia gitu misalnya ya, ada lubang deh, ada lubang, anak tahu itu berbahaya untuk dia. Kemudian motor kontrolnya merencanakan dia untuk melompati lubang tersebut. Maka yang dia lakukan adalah bersiap untuk melompat. Kemudian adaptasi postur tubuh ini, anak tetap mampu berdiri tegap setelah dia melompat. Itu dia yang adaptasi postur tubuh. Selanjutnya kita bahas adalah auditory language skill. Ini adalah kemampuan berbahasa. Kemampuan berbahasa anak. Dia kemampuan dalam memahami apa yang didengar sehingga anak mampu merespon sesuai dengan apa yang ditanyakan atau sesuai dengan instruksi yang diberikan. Nah, kita lanjut ke yang berikutnya adalah visual spatial perception, ya, atau persepsi visual. Ini adalah kemampuan anak untuk menginterpretasikan visual menjadi sebuah informasi yang spesifik. Kalau contohnya itu, dia misalnya gini ya, ada puzzle, terus anak lihat dulu nih puzzle-nya. Kemudian anak kenali bentuk puzzle itu. Oh, ini puzzle bentuknya pisang. Anak pahami bentuknya pisang, misalnya dia melengkung seperti itu. Kemudian anak mampu memasangkan puzzle itu pada tempat yang tepat. Contoh berikutnya itu adalah menulis, misalnya meniru menulis gitu ya, dituliskan di papan atau ada contoh tulisan misalnya bentuk huruf A. Anak lihat dulu. Oh, oke, itu bentuknya. Oh, anak kenal ini bentuk huruf A misalnya, atau anak kenali polanya bahwa dia dimulai dari sini, kemudian dia begini. Anak pahami, oke, begini, kemudian anak mampu untuk meniru, menuliskan menuliskan seperti yang dicontohkan. Biasanya visual perception yang bagus ya, orang-orang yang mempunyai persepsi visual yang bagus ini nantinya itu kecerdasannya yang di bidang art itu untuk yang grafis gitu.
misalnya arsitek gitu, dia sudah mampu membayangkan dengan melihat dinding saja atau melihat ruangan yang kosong saja dia sudah mampu membayangkannya. Nah, selanjutnya adalah attention center function atau kemampuan anak untuk memusatkan perhatian. Itu berkaitannya dengan atensi ya atau perhatian. Kemampuan anak memusatkan perhatian. Perhatian ini bukan hanya fokus ke depan gitu, tapi memusatkan perhatian kan berbagai macam cara anak dapat memusatkan perhatiannya ya. Ada yang mungkin dengan menutup mata, atau ada yang mungkin dengan dengan begini gitu, tapi dia sedang memusatkan perhatiannya. Dan apakah berarti anak yang perhatiannya fokusnya penuh atau perhatiannya penuh, dia tidak terdistraksi oleh yang lain? Mungkin saja dia terdistraksi oleh yang lain gitu. Misalnya ketika belajar, anak melihat guru, anak sedang fokus nih memperhatikan apa yang dijelaskan oleh guru, kemudian dia melihat sesuatu gitu. Dia melihat misalnya temannya lewat. Dia tetap melihat dulu ke arah temannya lewat, tapi dia mampu untuk mengembalikan lagi nanti fokusnya. Dia lihat sebentar, kemudian dikembalikan lagi fokusnya, atau dia kembalikan lagi atensinya. Seperti itu. Oke, itu yang terakhir ya, di perceptual motor development. Selanjutnya yaitu tahap yang terakhir nih, tahap yang paling puncak, yang atas, cognition intellect. Nah, cognition intellect ini biasanya memang dia matang itu pada umur 6 tahun. Jika tidak ada kendala di bawah-bawahnya, dia matang di umur 6 tahun. Yang pertama itu adalah daily living activities. Ini kemandirian. Kemandirian tapi dalam tahap yang sudah kemampuan untuk merawat diri gitu. Contohnya misalnya makan. Mungkin dari umur 2 tahun atau umur 3 tahun anak sudah mampu menyuap sendiri, anak sudah mampu makan sendiri, baik dengan sendok ataupun dengan tangannya. Tapi di kemandirian di daily living activities ini yang diminta adalah kemampuan untuk merawat dirinya. Misalnya tadi aktivitas makan, anak sudah mampu dari proses mengambil piring sendiri, mengambil nasi sendiri, mengambil lauknya sendiri, makan sendiri, membersihkan sisa nasi, sisa makanannya sendiri, kemudian bahkan mampu meletakkan lagi piring di tempat piring kotor atau bahkan sampai mencuci piringnya sendiri gitu. Beberapa contoh kemandirian atau kemampuan merawat diri, contohnya misalnya seperti mandi, buang air besar, buang air kecil, dan lain-lain sebagainya. Selanjutnya itu ada behavior atau perilaku. Artinya ketika umur segini di tahap ini, anak diharapkan sudah mampu menunjukkan perilaku yang sesuai. Perilaku, ya katakanlah perilaku yang sudah baik menurut standar orang tua dan guru serta lingkungannya begitu. Nah, di puncaknya yang paling atas barulah di sana terdapat academic learning. Disitulah nanti ada calistung, baca, tulis, dan hitung dan kemampuan logika anak. Seringkali nih Ibu Sil ketemunya itu di preschool DPH ya. Orang tua menanyakan, Bu Sil, preschool akan preschool akan sampai bisa baca kan? Anak akan diajarkan baca kan? Atau misal kayak, Bu Sil umur berapa ya baru boleh mengajarkan anak membaca? Nah, jadi kita sudah sepakat ya Ayah Bunda setelah tadi sama-sama membahas tentang piramida belajar, Ibu Sil harapkan kita sepakat nih bahwa untuk menuju ke academic learning ini yang di puncak ini, kita sudah selesaikan dulu tahap-tahap ananda kita di bawah-bawah yang tadi, terutama yang sensori tadi, stimulasi sensori tadi, karena itu dasarnya. Gitu ya Ayah Bunda. Jadi demikian penjelasan singkat, yang enggak singkat juga ya. Demikian yang bisa Ibu Sil jelaskan itu tentang piramida belajar. Nah, dari pembahasan tentang piramida belajar, semestinya kita
untuk orang tua dan guru, semestinya kita tergambar ya bahwa memang tahapan-tahapan untuk masing-masing anak itu berbeda. Makanya kalau untuk di DPH sendiri menyadari hal ini, menyadari bahwa tahapan kondisi anak dulu ya. Yang pertama sekali tentunya kondisi anak dulu. Kondisi anak berbeda, tahapan belajar anak berbeda, artinya kebutuhan anak juga akan berbeda, serta kemampuan anak pastinya akan berbeda juga. Untuk itu kalau kita di DPH sendiri memang pembelajarannya adalah pembelajaran yang berbasis pada siswa. Program yang kami sedang jalankan pun adalah satu program untuk satu siswa gitu. Dan sekarang memang juga guru-guru kita lagi upgrading dan lagi workshop nih untuk membuat satu program satu siswa yang lebih terarah lagi sesuai dengan harapan kita bersama. Oke, seperti itu dulu Ayah dan Bunda penyampaiannya. Terima kasih sekali lagi atas kesempatannya. Ibu saya tutup dulu ya, nanti dikembalikan lagi ke Unini. Terima kasih, selamat malam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.